Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 dengan materi persebaran penduduk di 5 benua. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi pada modul ini, diharapkan Ananda dapat: yang pertama, menganalisis persebaran penduduk di 5 benua. Yang kedua, menganalisis kualitas penduduk di 5 benua. Dan yang ketiga, menjelaskan etnis yang mendiami kawasan 5 benua. Sebaran penduduk di permukaan bumi ini tidaklah merata. Terdapat wilayah yang memiliki penduduk padat, sementara daerah lainnya memiliki penduduk yang jarang. Demikian pula persebaran penduduk di tiap benua. Setiap benua memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang berbeda-beda pula. Pada umumnya, penduduk akan berpusat di kota-kota besar. Mengapa? Hal ini didukung oleh faktor fasilitas hidup yang lengkap ada di kota, banyak tersedia lapangan kerja, dan kota merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan. Sebelumnya, Ananda harus mengetahui bagaimana cara menghitung kepadatan penduduk. Untuk menghitung kepadatan penduduk digunakan rumus berikut ini. Jumlah penduduk dibagi luas wilayah, yaitu merupakan jumlah kepadatan penduduk. Selanjutnya itu menganalisis kualitas penduduk di 5 benua. Untuk membahas tentang kualitas penduduk di benua Asia dan benua lainnya, marilah kita ingat kembali tentang apakah kualitas penduduk dan faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah taraf kehidupan atau tingkat kehidupan penduduk yang meliputi pemenuhan kebutuhan hidup utama seperti kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk adalah tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan, maka semakin tinggi pula kualitas penduduknya. Menjelaskan etnik yang mendiami 5 benua. Setiap benua dihuni oleh penduduk yang beragam, terdiri dari berbagai ras, etnis, dan suku bangsa. Pada umumnya, penduduk setiap negara maupun benua terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang maupun penduduk lainnya. Penduduk asli adalah masyarakat yang merupakan keturunan penduduk awal dari suatu tempat. Sedangkan penduduk pendatang adalah penduduk yang baru menetap di sebuah negara atau baru pindah dari negara lain untuk menetap dan tinggal di negara baru. Baik penduduk asli, pendatang maupun lainnya pada umumnya terdiri dari beragam etnis. Di samping istilah penduduk, Ananda akan mengenal istilah etnis. Apakah yang dimaksud dengan etnis? Etnis biasa juga disebut dengan etnik atau suku bangsa, yaitu suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya
biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut, seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Aktivitas siswa. Yang pertama, hitunglah kepadatan penduduk di benua Asia dengan benua lainnya menggunakan rumus kepadatan penduduk di bawah ini. Rumusnya itu kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Nama benua, yang pertama benua Asia, yang kedua benua Amerika, yang ketiga benua Afrika, yang keempat benua Eropa, dan yang kelima benua Australia. Jumlah penduduknya berapa juta, luas wilayahnya berapa kilometer persegi, dan berapa jumlah kepadatan penduduknya. Selanjutnya yang kedua, bagaimanakah kondisi etnis di benua Asia dan benua lainnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukan aktivitas berikut ini. A. Bacalah materi tentang dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya. B. Siapkan pula internet dan buku referensi lainnya untuk melengkapi pengetahuan Anda. C. Isilah tabel berikut ini untuk menjelaskan etnis yang tinggal di benua Asia dan benua lainnya. Nama benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia. Penduduk aslinya apa, pendatangnya apa, dan lainnya. Ya, kalian bisa kerjakan di buku latihan maupun Google Classroom. Demikianlah pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.